Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, setelah muncul spekulasi ya di masyarakat hari ini ya, tentu penolakan terkait dengan timnas Israel ya, dan akhirnya ya gagal menjadi tuan rumah ya. Yang bikin elus dada itu adalah UMKM ya. Kadung bikin Mercedes Piala Dunia, UMKM minta solusi ke pemerintah. Wah, sudah buat banyak begitu ya. Tapi tahu-taunya mau dia ngapain begitu kan ya? Apakah yang nanggung inilah Pak Ganjar atau gara-gara Pak Ganjar begitu ya? Ya bisa saja begitu kan, ya minta pertanggungjawaban kepada PSSI begitu kan, kepada Erick Thohir begitu ya. Karena pada hakikatnya yang bertanggung adalah pemerintah begitu ya. Tetapi ya kita lihat perkembangannya hari ini begitu ya. Yang sekarang Erick Thohir sudah mulai agak bingung begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen agak gimana begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya, kadung bikin Mercedes Piala Dunia, UMKM minta solusi ke pemerintah. Ini banyak sekali ada pro dan kontra. Kasus kayak gini mesti ada banyak ya, supplier atau kontraktor pasti banyak yang udah keluar duit ini. Gila sih, kasihan banget harus dibantu APBD Bali dan Jateng nih. Akibat kepedean yang tak terbatas ya, minta ke yang nolak sono, suruh tanggung jawab ini. Tuntut secara hukum pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal ya, bisa ditawarkan kepada Pak Ganjar. Wah, Pak Ganjar sudah disebutkan banyak di sini begitu. Monitor Pak Ganjar ini, mana Pak Ganjar, mana Gubernur Bali ya, mana PKS ya, banyak sekali, mana PDIP ini. Gue juga udah terlanjur ya beresin kamar mandi, terus ganti rugi kemana nih? Kasih solusi dong ya, jangan cuma bisa ngomong doang. Nolak Israel nih, ini efeknya kena UMKM nih, gimana solusinya? Wah, UMKM sudah terlanjur begitu, sudah buat banyak ya, akhirnya mau diapain ini begitu ya. Ini berharap salah tempat ini, suruh beli ke pengurus PDP Perjuangan ini, kembali ke wong cilik jadi korban akibat gerasa gerusuh. Minta ke Ganjar ini, banyak sekali ada pro dan kontra, ditambah aja tulisannya batal. Ini pembelian, ini rembetannya lanjutnya, ini banyak sekali ya. Jadi apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Ini ekspor dong ke Palestina ya, ya ekspor ke ke Argentina, ke tuan rumah bisa saja begitu, bekerja sama di situ begitu ya. Suruh semua yang menolak itu beli sampai habis ya. Mau kayak gila benar tuh kaum 78. Kagak heran ya IQ-nya lebih tinggi dikit dari buruk. Ya itulah komentar-komentar di sini begitu. Anjay sih yang berikan statement menolak Israel agak sedikit miring. Tanggung jawab bro. Kasihan goro-goro Anda, Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Ini dua orang inilah yang kemudian banyak disebut di sini begitu kan, karena dianggap sebagai ya pengaruh kegagalan timnas Israel ya. Mau tidak mau apa sekarang ya bisa saja Pak Ganjar blunder begitu kan ya. Di mana letak logikanya, di mana solusinya begitu sekarang ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Kadung bikin Mercedes Piala Dunia, UMKM minta solusi ke pemerintah begitu kan. Wah, begitu banyaknya. Minta ke siapa? Minta ke Pak Ganjar begitu. Atau gara-gara Pak Ganjar? Ya, tentu kita lihat bahwa yang ditolak itu apanya begitu kan. Berlaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM minta solusi ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI karena sudah terlanjur memproduksi Mercedes ya Piala Dunia U20. Meski akhirnya ajang internasional itu batal digelar di RI. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Aku Mandiri Hermati Stiorini yang meluapkan ya rasa kekecewaan tersebut. Ia menyebut UMKM sudah bersiap menyambut gelaran internasional itu dengan memproduksi berbagai Mercedes ya. Bahkan kerugian tidak hanya material tetapi juga imaterial. Semoga bisa ada solusi terbaik bagi produk-produk UMKM yang sudah terlanjur diproduksi. Saya berharap ada solusi dari PSSI, kementerian terkait pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk FIFA dalam kendala tersebut ya, katanya kepada CNN Indonesia.
Hitung-hitungan angka belum, tapi yang pasti nilai kerugian ada, karena beberapa sudah produksi dan menyiapkan suplai bahan untuk produksi. Hermawati menegaskan ya dampak besar dirasakan pengusaha yang telah ditunjuk dan UMKM sebagai mitra perusahaan tersebut. Selain itu, UMKM RI kehilangan peluang besar di area-area event yang tadinya akan diadakan di RI. Ia menyebutkan kecewaan ya dengan pembatalan tersebut, meski ya mau tidak mau harus menerimanya. Mau tidak mau harus diterima teman-teman UMKM, meskipun sebenarnya sangat kecewa. Mengapa penolakan di sana sini muncul setelah Indonesia ditetapkan sebagai negara tuan rumah ya, setelah persiapan prasarana, sarana dan fasilitas yang menurut Pak Erick Thohir sudah layak disiap ya dan siap. Bahkan dalam senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Akomedo Edi Marsul mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia mengatakan ya ada banyak multiplier effect yang bisa dirasakan pelaku UMKM jika Piala Dunia U20 jadi digelar di Indonesia. Bahkan ya dibidik pelaku UMKM sebagai ladang cuan ya, mulai dari Mercedes hingga kuliner. Namun ya semua peluang cuan itu sirna begitu saja. Bahkan reporter saja kecewa yang ditugaskan meliputi malah nggak jadi liputannya. Apalagi kami selaku UMKM yang tadinya bisa jual ya pernak-pernik, sekarang nggak bisa. Pasti kecewa, ungkap Edi. Edi mengatakan Indonesia harus belajar dari kegagalan tersebut. Jangan sampai kesalahan serupa terulang ketika event internasional yang sudah digembar-gemborkan malah batal begitu saja. FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu disampaikan oleh FIFA melalui situs resminya. Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan digelar Indonesia pada 20 Mei ya 10 Juni mendatang. Namun ya jelang penyelenggara tersebut menjadi polemik soal keikutsertaan timnas Israel U20. Bahkan ya beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, termasuk PDIP, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, ini yang seharusnya bertanggung jawab begitu kan ya. Pak Erick harus bertanggung juga ya di situ begitu ya, ruwet begitu ya. Di satu sisi ya mengurus BUMN ya begitu kan. Di satu sisi mengurus PSSI begitu kan ya. Kalau sudah dibuat begini ya, lantas yang menjadi dampak itu adalah UMKM. Ini adalah solusi pemerintah bagaimana caranya ya bisa tetap terlaksana UMKM seperti ini begitu kan ya. PSSI yang seharusnya mempromosikan itu begitu kan ya. Itu yang menjadi dampak luar biasa begitu. Apalagi katanya imaterial tadi begitu kan ya. Tetapi menunjukkan bahwa ya, tetapi belum ada hitung-hitungan secara finansial berapa kerugiannya begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi UMKM pupuslah harapan mereka begitu kan ya, karena ini yang diharapkan sebenarnya begitu. Tapi tahu-taunya ya begitu ya. Yang bertanggung siapa? Ya bisa saja Pak Ganjar, bisa saja PSSI. Orang berspekulasi seperti itu begitu kan ya. Tapi lebih baiknya lebih bertanggung jawab kepada PSSI karena itu adalah pemerintah begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.